Biasanya dengan intensitas panas yang meningkat, ketersediaan air menurun, kemudian hama biasanya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya cabai merah keriting yang ditanam di lahan atau di dataran menengah dengan cuaca yang sangat ekstrim. Kemudian dengan perawatan yang sangat sederhana, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pengeluaran dan hasilnya itu tetap bisa maksimal. Kemudian di lahan ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman untuk memilih varietas yang cocok atau yang bisa dibudidayakan untuk musim penghujan besok. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai merah keriting, khususnya di musim kemarau dengan berbagai sekaman atau keterbatasan. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut ya sahabat petani semua? Yang pertama, lahan ini adalah lahan yang bisa dikategorikan sudah tidak layak karena lahan ini sudah dilakukan penanaman sebanyak 4 kali tanpa menggunakan olah tanah. Yang pertama digunakan untuk tanaman cabai merah besar, yang kedua digunakan untuk tanaman cabai rawit, yang ketiga untuk tanaman tomat, dan baru yang keempat ini untuk tanaman cabai ini. Tanpa ada perlakuan khusus, sang pemilik lahan ini hanya melakukan penambahan dolomit di setiap lubang tanamnya, kemudian ditambah menggunakan SP36. Dolomit dimaksudkan untuk meningkatkan atau menjaga pH di area penanaman, kemudian fosfat dalam bentuk SP36 atau dalam bentuk TSP, dalam artian dalam bentuk granul, itu tujuannya untuk merangsang sistem perakaran, kemudian tunas, kemudian batang dari tanaman ini. Dan alhamdulillah di awal pertumbuhan ini bisa dikategorikan lumayan bagus gitu ya, tidak ada beberapa hambatan meskipun ditanam di lahan bekas, tapi dengan perlakuan seperti yang tadi saya sampaikan, pertumbuhan di awal itu bisa dikategorikan lancar. Itu terkait dengan kondisi tanahnya gitu. Jadi menanam di lubang yang sama tanpa dilakukan olah tanah dan tanpa dilakukan sterilisasi lahan menurut kami cukup berani, tetapi alhamdulillah dengan keberanian itu hasilnya juga bisa dikategorikan lumayan. Dan memang dari sang pemilik lahan ini memang senang untuk bereksperimen gitu. Jadi beliau senantiasa untuk melakukan percobaan-percobaan, harapannya mendapatkan teknik budidaya yang berbeda dengan kanan kirinya, dengan biaya yang hemat tetapi dengan hasil yang bisa dikategorikan tetap cukup bagus gitu. Dan alhamdulillah ya, dari segi pengolahan lahan ini tentunya jauh bisa lebih dihemat karena satu kali olah bisa untuk 4 kali proses penanaman. Meskipun tidak bisa semaksimal kalau setiap saat dilakukan olah tanah tentunya, tapi dari segi biaya pengeluaran ini tentunya jauh lebih hemat. Kemudian yang kedua, tepatnya ketinggian di lahan ini adalah sekitar 530 meter di atas permukaan laut. Ini berada di Desa Mudal, tepatnya di Kabupaten Temanggung ya. Dan di lahan ini memang sebenarnya sudah lumayan endemik terhadap serangan virus, karena menurut pengakuan sang pemilik lahan, setiap kali menanam khususnya di cabai merah keriting yang F1 atau hibrida itu pasti terkena virus kuning, bisa di atas 50% bahkan lebih. Dan ini disandingkan dengan beberapa tanaman tua. Pada di samping kiri saya itu ada tanaman tua yang belum dicabut, pada bagian bawah itu ada tanaman tua yang saat ini sudah dirombak, tapi pada dasarnya ini diapit oleh beberapa tanaman tua gitu, sehingga untuk tingkat serangan virus kuning ini harusnya lumayan tinggi gitu ya. Tetapi untuk cabai yang ditanam oleh sang pemilik lahan ini menggunakan benih atau varietas serayu yang biasanya direkomendasikan untuk dataran menengah ke atas gitu ya. Tapi di lahan ini di dataran menengah itu alhamdulillah cukup sesuai. Tingkat kuning ada, tapi presentasinya itu di bawah pada umumnya. Biasanya kalau F1 tidak tahan virus itu serangannya mungkin di atas 50%. Kalau ini serangannya mungkin sekitar 30 atau 25% menurut pengakuan sang pemilik lahan.
tanaman untuk serangan virus menurut beliau lumayan aman, padahal ini juga bertepatan dengan musim kemarau. Dan tingkat serangan virus di lahan ini kategorinya muncul ketika sudah mulai berbuah, sehingga ketika tanaman itu sudah berbuah baru terserang virus kuning, otomatis buah pada bagian bawah itu masih terbentuk atau masih jadi. Itu berbeda dengan kalau yang terserang virus itu dari waktu tanaman kecil, itu biasanya tidak akan mampu untuk berbuah gitu. Jadi pada dasarnya di lahan ini serangan virus kuning itu tetap ada, tetapi presentasinya itu minim, dan serangan virus itu terjadi ketika tanaman sudah mulai memerah atau sudah mulai berbuah baru terkena serangan virus. Di daerah yang endemik di dataran menengah ke bawah seperti ini dengan presentase sekitar 25% itu bisa dikategorikan cukup lumayan. Menurut pengakuan sang pemilik lahan, bibit yang digunakan untuk lahan ini sebenarnya sudah tidak layak gitu ya, karena bibitnya itu sudah berumur sekitar 70 hari setelah semai gitu. Jadi bayangkan bibit di polybag dengan ukuran sekitar 6x7, kemudian umurnya sampai 70 hari, itu bisa sampai terbentuk cabang Y atau cabang V, itu baru ditanam. Jadi bisa dikategorikan untuk bibit yang digunakan di lahan ini itu sudah sangat tua, dan biasanya dengan penggunaan benih yang lumayan tua seperti itu, daya tahannya akan menjadi lebih meningkat atau lebih tinggi, lebih tahan dari serangan penyakit. Tetapi hambatannya adalah di pertumbuhan tanaman biasanya kurang maksimal atau kurang bisa leluasa gitu ya. Jadi pertama, di lahannya ini adalah lahan bekas. Yang kedua, bibit yang digunakan di lahan ini itu bibit yang sudah sangat tua. Selanjutnya untuk perawatan, untuk kocor itu beliau tidak melakukan sesuatu yang cukup istimewa, karena di lahan ini dari mulai penanaman sampai saat ini di musim kemarau. Jadi dari awal sampai saat ini untuk intensitas hujan sangat minim atau bahkan dalam hitungan jari terkena air hujan. Jadi dari awal itu beliau mensiasati untuk di pertumbuhan awal itu menggunakan pengocoran dengan kombinasi yaitu antara power soil atau asam humat dicampur dengan trichoderma, kemudian ditambah menggunakan NPK 16 gitu. Jadi di awal beliau menggunakan 3 komposisi itu ya. Jadi ada pembenah tanah, dalam hal ini menggunakan asam humat, yang kedua menggunakan trichoderma, yang ketiga menggunakan NPK 16. Asam humat di sini dimaksudkan untuk mengurai residu di dalam tanah, kemudian menggemburkan tanah, karena beliau menyadari bahwa lahan ini adalah lahan bekas. Jadi dengan penggunaan asam humat menurut beliau itu akan sangat efektif atau akan sangat membantu dalam kaitannya menjaga supaya sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya itu mampu menunjang dari kebutuhan tanaman. Dan alhamdulillah dengan penggunaan asam humat dikombinasikan dengan trichoderma itu di pertumbuhan awal di lahan ini menurut beliau itu sangat bagus atau sangat normal, tidak mengindikasikan bahwa lahan ini adalah lahan bekas gitu. Jadi di pertumbuhan awal alhamdulillah pertumbuhannya sangat normal dengan penggunaan 3 bahan tersebut, dan ini hanya dilakukan 3 kali pengocoran di awal gitu ya. Jadi di awal-awal penanaman mungkin kisaran sekitar 7 hari, kemudian 14 hari, kemudian 21 hari, atau intinya di minggu-minggu awal pasca penanaman gitu. Untuk saat ini sudah tidak pernah dikocor lah. Jadi itu ya untuk cekaman, yang pertama adalah tanahnya, yang kedua adalah bibitnya, yang ketiga untuk sistem pengocoran ini baru dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keempat, di lahan ini seperti yang saya katakan di awal, lahan ini menanam itu sudah musim kemarau, dan sampai saat ini masih musim kemarau. Itu artinya biasanya dengan intensitas panas yang meningkat, ketersediaan air juga menurun, kemudian hama biasanya akan meningkat. Nah di lahan ini biasanya harusnya serangan virus itu meningkat, tetapi alhamdulillah di lahan ini kategorinya juga masih cukup minim, meskipun dibenturkan dengan cuaca yang cukup ekstrim dengan peningkatan hama yang biasanya tentunya itu akan menjadi lebih tinggi. Tetapi alhamdulillah dengan penggunaan bibit yang tua tadi itu biasanya akan meningkatkan daya tahan dari tanaman itu. Kemudian selanjutnya dari cuaca yang cukup ekstrim, panasnya yang cukup tinggi, teman-teman bisa melihat ya pada bagian bawah tanah ini sudah cukup memutih dengan tekstur yang sangat kasar atau dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Itu artinya ketersediaan air di dalam tanah itu sudah sangat minim gitu. Jadi pertumbuhannya itu akan menjadi terhambat. Ini sahabat petani semua bisa melihat ya, ketinggian tanaman ini hanya sekitar 80 sampai mungkin maksimal hanya 1 meter. Itu karena beberapa aspek. Yang pertama karena lahannya bekas, kemudian bibitnya tua,
Kemudian sedikit informasi tambahan, ini di setiap lubang tanamnya itu digunakan 2 tanaman. Kemudian 1 bedeng itu digunakan sistem 3 lajur. Kemudian ketersediaannya airnya minim, sehingga pertumbuhan tanaman itu pasti akan terhambat. Meskipun di awal tadi karena masih sempat untuk melakukan pengocoran sehingga pertumbuhannya normal, tetapi semakin ke sini karena pengocoran sudah jarang atau bahkan tidak dilakukan, kemudian guyuran air bisa dikategorikan tidak ada, maka dipastikan tanaman kekurangan nutrisi atau kekurangan dalam sistem pengairannya. Oke, jadi beberapa hal yang menyebabkan tanaman ini tidak terlalu tinggi itu ada beberapa aspek. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah pada kondisi tanahnya atau lahannya ini sudah bekas 4 kali. Yang kedua, bibit yang digunakan itu sudah tua, usianya sekitar 70 hari setelah semai. Yang ketiga, ditanam di musim kemarau dengan intensitas panas yang cukup tinggi, kemudian disandingkan dengan tanaman yang sudah tua dan terserang virus dan sudah endemik terhadap virus. Yang keempat, ada pada ketersediaan airnya. Ketersediaan airnya sudah sangat minim. Itu yang mengakibatkan mengapa tanaman ini tidak mau tinggi, dan tinggi rata-rata hanya sekitar 80 sampai 1 meter. Kiat sukses yang diterapkan oleh beliau untuk mensiasati hal tersebut itu ada beberapa treatment atau ada beberapa langkah. Yang pertama dengan menggunakan sistem pengocoran. Pengocoran yang beliau lakukan itu rutin menggunakan asam humat. Nah, seperti yang sering kami sampaikan, tujuan dari penggunaan asam humat adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya, sehingga tanah bisa menjadi lebih gembur, kemudian bisa lebih menahan air, kemudian juga bisa menguraikan residu-residu kimia, pupuk kimia atau tinggalan dari sebelumnya. Karena ini sudah bekas 4 kali, tentunya di situ di awal musim penanaman tentunya sudah diberikan pupuk, biasanya masih ada tapi tidak tersedia. Nah, dengan penggunaan asam humat tersebut akan membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Jadi beliau di awal tanam itu rutin menggunakan asam humat yang dikombinasikan dengan trichoderma. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan pupuknya, beliau menambahkan pupuk NPK 16. NPK 16 ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kemudian disesuaikan dengan fase pertumbuhan ya. Tapi pada dasarnya beliau hanya menggunakan NPK 16 sebagai pupuk kimianya gitu. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya, kemudian kebutuhan fosfatnya, kemudian kebutuhan kaliumnya. Seperti yang saya jelaskan, karena di lahan ini untuk nitrogen tentunya sangat minim ya, karena di dasaran ini tidak diberikan nitrogen, bahkan hampir tidak ada air hujannya, sehingga nitrogen itu mutlak perlu diberikan. Kemudian yang kedua, untuk mensiasati hal tersebut, karena setiap lubang tanam beliau menggunakan 2 tanaman untuk setiap lubang tanamnya, maka beliau melakukan sistem perempelan habis. Untuk saat ini masih ada tersedia beberapa tunas air, itu bukan berarti karena tidak dirempel, itu sebenarnya dirempel tapi sudah tumbuh lagi dan tidak dirempel ulang gitu sahabat petani semua. Jadi untuk sahabat petani semua yang ingin menanam di satu lubang isi 2 tanaman, itu sebaiknya dilakukan sistem perempelan. Tujuannya untuk tanaman bisa berkembang secara leluasa atau secara maksimal gitu. Jadi di lahan ini, lahan milik beliau ini dilakukan perempelan habis. Tujuannya supaya tanaman bisa fokus di batang utama. Ketika ada tunas air, itu tunas air yang bisa dikategorikan sisa-sisa dari kemarin yang sudah dirempel dan sudah tumbuh lagi gitu. Jadi dari segi besarnya itu tentunya tidak seimbang dengan batang utama. Dari tunas airnya itu lebih kecil-kecil. Sistem spray itu beliau tidak lupa ya menggunakan obat untuk keriting ya, karena untuk hama keriting, karena di musim seperti saat ini tentunya yang akan meningkat itu pada keriting daun seperti tungau, trep, kutu kebul dan lain sebagainya. Untuk bahan aktif beliau tadi menyampaikan random atau tidak monoton dengan menggunakan bahan yang sama, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman gitu. Jadi ketika tanaman dirasa daunnya seperti apa, itu perlu kita yang perlu menyesuaikan gitu. Jadi untuk insektisida itu tidak monoton. Kemudian yang beliau tambahkan untuk nutrisinya, beliau itu menggunakan nitrogen dan fosfat untuk sistem spraynya. Di samping untuk kocor, tapi di spray juga beliau menggunakan nitrogen dan fosfat. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan nitrogen dan fosfatnya. Seperti yang tadi disampaikan, karena jumlah nitrogen yang ada di lahan ini sangat minim, maka beliau membantu memberikan dalam bentuk spray. Dan untuk fosfatnya beliau juga aplikasikan via spray. Tujuannya adalah untuk daun, kemudian tunas, kemudian di pembentukan bunganya juga bisa maksimal. Pada dasarnya beliau menggunakan nitrogen dan fosfat untuk sistem spray untuk mencukupi kebutuhan nitrogen dan fosfatnya. Kemudian untuk fase generatif beliau menambahkan pupuk kalium
dan fosfat, tentunya karena berkaitannya dengan pembentukan bunga dan buah biasanya ditunjang dengan fosfat dan kalium. Dan bisa teman-teman lihat ya, di lahan ini meskipun di tengah berbagai keterbatasan, buah dari bawah sampai atas tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Hampir tidak ada bunga yang rontok. Kemudian setiap ruas ini diisi buah. Kemudian ruasnya itu pendek-pendek tapi diisi dengan buah yang sangat maksimal. Teman-teman bisa melihat sendiri. Ini tidak menyangka bahwa kondisi tanaman tidak terlalu tinggi dengan berbagai cekaman, tetapi produktivitasnya ini sangat tinggi. Dan pemberian fosfat dan kalium itu diberikan ketika tanaman sudah mulai berbunga dan dilanjutkan sampai tanaman berbuah. Tadi saya menyampaikan untuk kocor ini hanya dilakukan 3 kali, yang rutin hanya spraynya. Kemudian karena saat ini sudah memasuki fase generatif dan tanaman juga membutuhkan suplai nutrisi yang cukup banyak, nah itu beliau menambahkan pupuk fosfat SP36 yang dikombinasikan dengan Punska. Dicampur kemudian beliau masukkan ke lubang susulannya ini. Tapi untuk aplikasi pupuk tabur di lubang susulan seperti ini ketika musim kemarau itu tentunya juga mengalami sedikit kendala, karena pupuk dalam bentuk granul seperti ini akan larut atau akan bisa diserap tanaman apabila itu sudah larut. Nah, untuk melarutkan itu tentunya perlu dengan air. Nah, ini yang menjadi PR ya sahabat petani semua. Ketika berbudidaya di musim kemarau kemudian kita memberikan pupuk susulan dalam bentuk granul, itu kita perlu membantu untuk melarutkan, karena kalau tidak dibantu dilarutkan, itu tanaman tidak mampu untuk menyerap pupuk kimia yang kita berikan. Alhasil itu akan sia-sia gitu. Nah, sang pemilik lahan ini cukup mengakalinya. Beliau itu mengaliri pada bagian paritnya ini dengan air, dialiri dengan air, tapi tidak usah disiramkan. Secara otomatis itu nanti akan menyerap sendiri gitu. Jadi ini tanah nanti akan menjadi sedikit lembab, kemudian pupuk kimianya itu akan mencair gitu. Atau teman-teman bisa membantu dengan setelah dilakukan aplikasi penaburan seperti ini, teman-teman bisa melakukan pengocoran menggunakan air biasa, tujuannya untuk membantu pelarutan atau tenaganya ada, itu bisa dilakukan sistem pengocoran. Dan pengocoran yang efektif mungkin tidak di lubang tanam ya, karena tanaman sudah cukup dewasa, itu artinya akar itu sudah berkembang gitu. Jadi bisa dilakukan di lubang susulan dengan jarak sekitar 20 cm dari lubang utama. Mungkin itu sahabat petani semua, perawatan dan perlakuan yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini tidak neko-neko, tetapi alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Nah, sedikit informasi tambahan dari sang pemilik lahan ini mengatakan bahwa beliau baru pertama kali ini mencoba benih serayu F1 dan itu biasanya direkomendasikan di dataran tinggi gitu ya. Tapi alhamdulillah ini ditanam di dataran sekitar 530 mdpl. Alhamdulillah hasilnya itu menurut beliau cukup memuaskan. Bahkan beliau sedang membuat lahan lagi yang akan ditanam untuk tanaman cabai serayu. Keunggulan yang beliau rasakan dari penanam cabai serayu ini, yang pertama di pertumbuhan awal itu seragam atau serentak. Menurut beliau yang pertama itu adalah pada di daya tumbuhnya. Menurut beliau daya tumbuhnya itu cukup serentak dan cukup bagus gitu. Dibandingkan dengan varietas yang lain, daya tumbuh dari serayu F1 ini menurut beliau itu sangat bagus. Tingkat daya tumbuhnya tinggi, kemudian keseragaman tumbuhnya juga tinggi. Kemudian yang kedua, ketika ditanam itu lebih mudah beradaptasi. Nah, ketika besar seperti ini, selanjutnya menurut beliau untuk buahnya, produktivitasnya itu sangat tinggi dari bawah sampai atas. Ini terus tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi, tingkat kerontokan sangat minim, kemudian terus bersenjang. Ini awal sudah memerah, tapi pada bagian atas titik tumbuhnya ini masih terus tumbuh, kemudian bakal buahnya ini sudah terus bermunculan. Itu artinya ini akan ada fase yang terus bergantian gitu ya, tanpa menunggu sudah waktu yang cukup lama. Kemudian dari segi buahnya, diameternya itu bagus, disukai oleh pembeli, kemudian dari warnanya itu merahnya merah menyala, pada intinya ini cukup bagus gitu ya. Jadi dari segi kualitas buah yang dihasilkan ini sangat diterima oleh pasaran. Dan yang tidak diragukan dari serayu F1 ini adalah pada produktivitasnya. Produktivitasnya itu sangat tinggi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dari bawah sampai atas itu diisi dengan buah. Kemudian ruas antar batangnya ini pendek, sehingga produktivitas pertanaman ini menurut beliau ini sangat tinggi. Dan ini baru pemetikan yang kedua, tentunya bisa teman-teman lihat ya, dari bawah sampai atas diisi oleh full buah. Mungkin sahabat petani semua bisa mencoba untuk menanam cabai serayu F1 ini khususnya di dataran menengah ke atas ya, karena kalau menengah ke bawah cukup beresiko. Meskipun ada yang menanam, tetapi kita perlu melihat kondisi lingkungan sekitarnya itu seperti apa, karena sekali lagi ini belum tahan terhadap serangan virus dan teman-teman perlu menyesuaikan
memilah-milah kemudian melakukan perawatan yang sesuai sehingga tingkat serangan virus itu dapat kita minimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Lahan ini adalah lahan bekas yang sudah dilakukan penanaman. Ini adalah tanaman yang keempat, kemudian tanpa dilakukan penambahan bahan yang bermacam-macam, hanya menambahkan dolomit untuk meningkatkan pH tanahnya, kemudian menambahkan pupuk fosfat atau TSP di lubang tanamnya. Untuk yang kedua, bibit ini menggunakan bibit yang sudah sangat tua, tepatnya adalah sekitar 70 hari setelah semai. Itu artinya bibit itu sudah mulai pecah pang atau membentuk cabang Y. Kemudian ditanam pada musim kemarau disandingkan dengan tanaman yang sudah tua atau sudah terkena virus. Kemudian tingkat ketersediaan air bisa dikategorikan cukup minim dan hanya dilakukan pengocoran sebanyak 3 kali. Kemudian lebih memprihatinkan lagi, ini setiap lubang tanam diisi oleh 2 tanaman, kemudian pada bagian tengah ini masih ditumpang sarikan dengan tanaman cabai rawit. Kemudian untuk mensiasati hal-hal yang tidak diinginkan sampai milih lahan, ini menggunakan sistem pengocoran sebanyak 3 kali dengan pasti menggunakan asam humat dan trichoderma. Asam humat ditujukan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Trichoderma untuk memperkuat tanaman sehingga bisa menangkal jamur-jamur buruk yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk pupuk kimianya beliau hanya menggunakan NPK 16. Kemudian untuk via spray beliau menggunakan nitrogen dan fosfat. Tujuannya adalah untuk menjaga daun, bunga, batang, dan untuk melindungi tanaman, untuk mencukupi kebutuhan nitrogen karena nitrogennya itu sangat minim karena tidak diberikan pada dasaran dan tingkat intensitas hujan bisa dikategorikan tidak ada. Kemudian untuk setiap lubang tanam diisi 2, menurut beliau mutlak dilakukan sistem perempelan sampai habis, tujuannya untuk fokus pada batang utama. Dan kalau saat ini ada, itu adalah sisa-sisa dari kemarin yang sudah dipangkas atau sudah dirempel tetapi sudah tumbuh lagi. Kemudian pada fase generatif beliau mengakali dengan sistem spray menggunakan fosfat dan kalium. Kemudian pada bagian samping lubang tanam ini diberikan lubang susulan untuk memasukkan pupuk kimia dengan bahan Ponska dan TSP. Kemudian untuk membantu sistem pelarutan beliau menggenangi pada bagian paritnya atau bisa dilakukan pengocoran menggunakan air biasa. Kemudian menurut beliau dari cabai merah keriting serayu ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya daya tumbuhnya itu lumayan tinggi, pertumbuhan lumayan seragam, kemudian produktivitasnya itu sangat tinggi, diameternya ini masuk di pasaran, warna buahnya ini juga cukup mengkilap, dan tingkat keberhasilan bunga menjadi buah itu sangat tinggi. Dimulai dari ruas paling bawah sampai atas ini diisi oleh full buah. Kemudian ukurannya itu hampir seragam dan lumayan padat, tingkat ketebalan juga masuk di pasaran dan cocok untuk dikirim jarak jauh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.